Kita bahas lebih dalam terkait kasus perdagangan anak yang ditemukan di Jambi bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi dan juga Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Margaret Aliatul Maimunah. Selamat malam Ibu Margaret, Pak Arianto. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam Ibu. Ya, saya ke Pak Arianto langsung nih. Pak Arianto, sejauh ini dari Polri yang sudah bisa ditarik benang merahnya, apakah ini peristiwa dengan sindikat yang sama seperti yang ditemukan di November 2025 lalu? Kalau saya tadi tanya sama penyidiknya ya, itu sementara belum ada indikasi ke sana. Tapi yang jelas ini kasus ini semacam kayak sindikat ya, karena peristiwanya itu pertama kali ini terbukanya secara ini nih sangat menurut saya sangat kebetulan ya. Itu akibat daripada kecepatan saksi yang mau melapor. Itu lapor kehilangan, kemudian dilacak-lacak, ternyata itu oleh ibunya sendiri dijual kan gitu. Dijual pada orang, kemudian lewat ke daerah Temanggung sana, dari Temanggung sana kemudian dilemparkan lagi kepada orang yang pesan, daerah Jambi sana gitu. Oke. Nah, jadi melibatkan kan 10 orang itu tadi ya. Tapi di dalamnya belum ada jalurnya dengan sindikat-sindikat yang lain. Tapi motifnya kelihatannya hampir sama, larinya ke arah Jambi sana. Gitu. Ini kalau untuk ke Jambi ini apa sih yang membuat, karena kan tidak jauh berbeda dengan November lalu itu juga ditemukan di Provinsi Jambi. Ya. Jambinya ini lokasinya di mana dan mengapa di Jambi dan kenapa berulang di lokasi yang sama? Saya tidak tahu ya, saya tidak hafal namanya. Tapi mereka istilahnya di orang dalam gitu, pakai istilah dalam gitu. Ya, daerahnya daerah pedalaman gitu, kurang lebih. Gitu. Oke, Pak Arianto, gitu. Kalau saat ini sudah diamankan 4 orang anak dengan 10 tersangka, bisa dikatakan ini adalah jumlah yang tidak sedikit sebenarnya. Lalu apakah dengan temuan ini mengartikan bahwa ini memang sindikat yang terorganisir? Apakah ada kemungkinan sindikat ini masuk ke tahap sindikat internasional? Kalau untuk masuk ke sindikat internasional saya tidak tahu ya. Tapi kemungkinan bahwa ini ada kaitannya dengan yang seperti kejadian di Makassar kemarin itu kemungkinan ada. Cuman belum tentu sindikatnya itu menjadi satu sindikat yang terhubung. Setahu saya ya kalau orang-orang kayak gitu itu biasanya pemesan-pemesan itu kan masing-masing di wilayah ada orangnya itu. Tapi belum tentu berhubungan yang di wilayah-wilayah itu orangnya berkaitan dengan yang di daerah yang lain gitu. Tapi yang jelas pemesannya itu di Jambi sana pasti kan karena arahnya ke sana kan mungkin ya sumbernya di sana, sedangkan dia punya orang-orang di wilayah-wilayah di mana yang bisa dipesan itu, kurang lebih begitu. Oke, Ibu Margaret, kalau dari KPAI sendiri saat ini melakukan pendampingan tidak untuk para korban yang sudah diamankan polisi, dan jika ya, kondisi dari keempat anak ini seperti apa? Posisi KPAI kan secara tusinya itu kan pengawasan ya Mbak. Jadi kami tentu tidak melakukan pendampingan secara langsung karena itu menyalahi tusi kami. Jadi kami melakukan pengawasan terkait dengan penanganan terhadap kasus ini. Yang pertama adalah memastikan bahwa korban itu betul-betul berada dalam kondisi pemulihan baik secara fisik termasuk juga psikis dan juga sosial gitu ya. Intinya adalah korban dipastikan berada dalam kondisi yang aman dan dipastikan kemudian tidak kembali kepada kondisi-kondisi yang berisiko itu. Nah, kemudian yang kedua, tentu juga KPAI akan juga melakukan penguatan kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk mewaspadai gitu ya terkait dengan situasi atau adanya tren kasus penculikan anak saat ini. Nah, terkait dengan kondisi 4 anak ini Mbak, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa mereka memang berada di dalam pantauan dan pendampingan oleh Dinas Sosial dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta, dan alhamdulillah kemarin pada saat rilis disampaikan oleh Dinas Sosial bahwa kondisi keempat anak itu dalam kondisi sehat. Oke. Alhamdulillah mereka juga tidak ada sakit yang
menyertai kira-kira begitu ya. Oke. Dan kemudian nanti ya begitu. Bu Margaret, kalau memang KPAI ini fungsinya adalah pengawasan, lalu sejauh ini KPAI bagaimana memastikan bahwa pengawasan itu bisa berjalan semaksimal mungkin? Apakah sudah ada penelusuran secara khusus hingga ke Jambi supaya seperti keinginan kita bersama peristiwa ini tidak kembali terjadi? Ya, kalau tusi penyelidikan tentu kan itu adalah kewenangan dari kepolisian ya Mbak. KPAI tidak akan melangkah ke sana, tetapi pengawasan yang dilakukan oleh KPAI adalah KPAI akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, misalnya dengan unit PPA Pemprov DKI, kemudian dinas sosial, kemudian memastikan kondisi anak seperti apa gitu ya, termasuk yang dalam pengawasan dan akan dipantau dipastikan oleh KPAI adalah anak-anak ini, terutama anak yang dari Jakarta Barat gitu ya, ini nantinya akan dipastikan berada di dalam pengawasan oleh di dalam pengasuhan oleh pengasuh yang betul-betul dipastikan aman untuk anak, karena sebagaimana yang disampaikan oleh polisi bahwa yang melakukan penculikan ini atau yang melakukan TPPO kepada anak yang bersangkutan itu adalah ibunya gitu ya, sehingga kemudian tentu sementara ibunya adalah kuasa asuh dari si anak ini dan bapak ibunya sudah berpisah, sehingga kemudian tentu anak ini harus dapat dipastikan berada di dalam pengasuhan oleh orang yang tepat, kira-kira begitu. Pak Arianto, dari 10 tersangka ini, informasi yang Anda dapatkan apakah 10 tersangka ini sudah masuk di bagian aktor menengah, aktor utama, atau justru sebenarnya baru pada level kurir dan juga perantara saja? Kalau dari pemeriksaan yang ada itu ya, ini saya nggak tahu posisinya pakai menengah atau kan aktor intelektualnya atau saya nggak tahu. Tapi yang jelas begini, yang sudah ketangkap ibunya yang menjual, kemudian yang memesan ibunya sudah dianu, kemudian perantaranya yang ada di Jawa Tengah itu, kemudian pada orang yang memesan di daerah Jambi itu gitu. Tapi ibunya bisa mengontak seseorang ini dapat info dari mana bahwa ketika ingin menjual anak menghubungi orang tersebut? Ya kan ibunya waktu itu kan dipesan oleh orang yang mau beli itu ya, terus ibunya bilang ketika mengambil itu dia mendatangi karena kan dititipkan pada neneknya itu diambil gitu. Ketika diambil kemudian dibilang mau diajak kemana gitu, tapi setelahnya itu ternyata kan nggak balik. Nah itulah yang lapor tuh yang dititipin itu. Nah ibunya itu kan ketangkep akhirnya kan mudah sekali, sudah ketangkep kemudian ibunya tanya-tanya ngaku yang pesan adalah ini, si ini ditangkap, kemudian ini dari pesan ini ditangkap dan ini katanya dari sana, dikejar lagi sampai di Jambinya itu dan ketangkap kebetulan soal tiga-tiganya itu, yang pesan di sana dapat, dan itu yang sama-sama kan baru itu, belum tahu nanti pasti akan dikembangkan ini, karena saya yakin ya kalau kejadiannya dulu waktu Bapak di Makassar, yang Makassar itu juga arahnya ke sana, ini pasti ada lagi yang model-model kayak gitu. Entah motifnya sama, tapi modusnya itu hampir sama. Jadi patut untuk diduga, kita harus mencari lagi apakah ada yang korban-korban yang lain. Nah, disinilah saya yang ingin memesankan, ini bisa cepat ketangkep ini karena bekat katanya ke pengorbanan dari para saksi itu untuk menanyakan pada polisi. Kunci daripada penculikan atau penjualan ini hanya pada saksi, Bu. Kalau saksinya itu nutup itu, kita nggak akan mungkin bisa dapat. Tapi kalau ada keterbatasan buka, nah para saksi itu kita mudah. Karena sekarang ini gampang sih nelusuri kayak gitu ya. Pasti pakai digital alat-alat itu sehingga carinya gampang. Kuncinya adalah keberanian saksi memberikan informasi pada polisi sehingga polisi dengan cepat bisa mengejar. Jika modusnya sama, tentu bisa ditarik benang merahnya. Bagaimana polisi bisa mengungkap kasus perdagangan anak ini? Tapi kita masih akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam dan kita masih membahas soal perdagangan anak yang saat ini juga masih ditelusuri oleh pihak kepolisian. Ibu Margaret dari Ketua KPAI, kalau Anda melihat pola yang terjadi saat ini, bagaimana Anda ataupun KPAI melihat adanya
celah terbesar yang dimanfaatkan oleh sindikat dalam perdagangan atau jual beli anak ini? Ya, saya kira ada banyak atau beberapa celah atau faktor ya Mbak. Kita nggak bisa kemudian satu-satunya, tapi yang paling utama tentu adalah faktor ekonomi gitu ya. Karena kan menjual anak ini kan tentu arahnya adalah untuk terkait dengan ekonomi gitu ya. Nah, apa namanya, sebenarnya kan kalau dalam beberapa kasus yang 4 orang anak ini, yang 3 itu kan masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian gitu ya, terkait dengan keberadaan si anak ini, dari mana berasal dan lain sebagainya. Tapi dari 4 itu 1 orang diketahui adalah berasal dari Jakarta Barat, dan sebenarnya si anak ini itu berada di dalam pengasuhan oleh neneknya sebenarnya. Tapi kemudian pada hari itu ibu si anak mengambil dari nenek yang biasa mengasuh, kemudian dibawalah untuk dijual kepada sindikat, tentu melalui beberapa jejaring yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari pihak kepolisian. Pak Arianto, lalu kalau kita tahu kan Polri sendiri sebenarnya punya Satgas TPPO. Bagaimana mengungkap kasus ini secara menyeluruh? Kalau dari November kita ketemu ada kasus, dan di awal tahun ini kita juga menemukan kasus ini. Apakah ada potensi masih ada anak-anak lain yang masih berada di bawah pengawasan atau kekuasaan sindikat tersebut? Kalau kemarin disampaikan dari pihak kepolisian sih ini masih akan lanjut untuk dikembangkan ya Mbak dari kasus ini, dan sepertinya ada dugaan mengarah ke sana. Termasuk juga kepolisian sedang mendalami untuk 3 anak korban yang ditemukan itu kan, terkait dengan profilingnya dan lain sebagainya. Pak Arianto, bagaimana Anda melihat kalau memang Satgas dari Polri terkait Satgas TPPO ini, apakah ada dugaan mungkin masih ada anak-anak lain yang berada di bawah kekuasaan sindikat tersebut? Kalau saya sih sebagai mantan polisi dan mereka penyidik juga sekarang itu lagi gigih mengejar ya Bu ya. Karena kemarin itu kan ketangkapnya yang 3 orang itu kan hanya kebetulan aja. Kita kan yang tahu sekarang ada yang dilaporkan di Jakarta Barat itu kan, kemudian dilacak ke sana, kemudian ketika kita nggerebek ke sana ternyata ada yang lain gitu kan, diambil kan, kira-kira begitu. Nah dari yang ada itu nanti masih akan diidentifikasi ini siapa, ini dari mana, pasti akan dilacak. Dari situ pasti akan berkembang siapa yang ngambil yang 3 orang ini kan gitu, karena modusnya itu hampir sama dengan yang dulu-dulu. Nah tadi saya ingin membahas mengenai masalah motif ya. Ini dalam hal ini ibunya itu kan menjual anaknya, bukan karena itu kok tega gitu, bukan. Karena itu kan bukan hanya anak kandungnya, itu hanya anak yang dititipkan di sana, dan ibunya itu cuma semata-mata karena tidak ada rasa kasih sayang kelihatannya ya, sehingga dia dengan mudahnya menjual gitu saja. Dan kemudian hasilnya itu juga langsung cuma untuk beli apa? Beli handphone lah, beli apa, itu hanya untuk gitu aja, simpel sekali anunya. Jadi motivasinya daripada yang jual itu adalah motif ekonomi, tetapi dia tidak ada rasa sayang dengan anaknya. Nah ini berarti kan yang kita kejar sekarang yang pemesan itu adalah ciri-cirinya orang yang kira-kira memenuhi syarat daripada para penadah itu gitu. Tapi kalau kasus-kasus seperti ini, orang itu kebetulan, itu polisi akan ngejar ke situ. Dan kita yakin ini pasti masih banyak kejadian yang lain. Jika memang masih ada yang lain dugaannya ke sana, lalu bagaimana penelusuran dari pihak Polri sendiri untuk mengusut tuntas dan juga bisa mengembalikan jika memang ada anak-anak yang masih berada di bawah penguasaan sindikat? Ya, polisi pasti nanti akan mengumumkan ini yang orang ketemuannya siapa, ciri-cirinya gitu kan. Dan kemudian kita harapkan publik itu ya, publik para saksi itu ya beranilah memberitahu lah bahwa mungkin dulu dia ketipu atau bagaimana, sehingga polisi bisa menambah melacaknya itu. Karena kalau kita hanya mengandalkan daripada bukti awal yang ada sekarang ini, kan kita kan nggak ada alat lain yang untuk menambahkan konteks. Kalau tidak ada dukungan saksi-saksi yang lain kan gitu. Kira-kira gitu. Tapi seandainya ada dukungan saksi yang lain, itu akan mudah, sangat mudah sekali. Karena ini masalahnya kan spesifik ya. Orang itu kan
Itu tidak seperti kita mencari di kerumunan orang yang banyak di lapangan itu. Oke. Ini kan spesifik sekali, Bu. Ya. Bu Margaret, kalau melihat kasus ini, pola kasus ini, bagaimana ditelusuri oleh pihak kepolisian sendiri, mungkin ada salah satu motif tidak ada rasa sayang seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Arianto. Lalu di mana letak negara untuk melindungi anak-anak ini? Bu Margaret. Halo, Iya, silakan. maaf Mbak, saya sedikit Oke. terputus tadi Mbak. Ya, kalau tadi mungkin motifnya ada banyak. Salah satu yang tadi sempat disampaikan Pak Arianto adalah tidak adanya kasih sayang kepada sang anak. Lalu Ya. di mana letak negara untuk melindungi anak-anak? Mungkin bukan karena tidak ada kasih sayang ya. Mungkin juga anak itu adalah anak yang tidak diinginkan. Mungkin begitu. Karena kan kalau dari hasil dari penyelidikan kepolisian kemarin disampaikan bahwa anak ini kan tidak dari hasil perkawinan, kira-kira begitu. Perikatan perkawinan gitu ya. Jadi mungkin ini adalah bagian dari anak yang tidak diinginkan. Karena memang juga kemudian yang berikutnya kan dia tidak berada dalam kuasa, tidak berada dalam pengasuhan oleh ibunya yang bersangkutan, tapi anak ini diasuh oleh neneknya. Dan kemudian mungkin ya betul tidak ada cita kasih sayang dari orang tua, sehingga kemudian dengan alasan ekonomi yang mungkin tadi disampaikan oleh Bapak tidak seberapa secara. Oke, singkatnya garis langkah uang, konkret gitu yang ya. harus dilakukan negara untuk mencegah hal ini seperti apa? Singkat saja. Yang jelas negara harus melakukan proteksi maksimal untuk pelindungan anak, melakukan upaya secara masif terkait dengan pencegahan-pencegahan terhadap indikasi-indikasi dari dugaan dari adanya sindikat atau gerakan dari sindikat penculikan anak. Dan tentu negara nggak bisa sendiri sebenarnya Mbak. Ya. Negara juga harus dibantu oleh masyarakat, sehingga di sini negara membutuhkan masyarakat juga ikut berpartisipasi. Ya. Seandainya menduga ada gerakan atau perilaku di masyarakat yang itu mengarah kepada perdagangan anak, tentu masyarakat harus segera melaporkan supaya bisa segera dilakukan antisipasi pencegahannya. Baik, terima kasih Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Ibu Margaret Aliatul Maimunah, dan juga terima kasih Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, terima kasih. Selamat malam.